BPBD Sarolangun ingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan pada puncak musim penghujan. (2.787) titik panas terdeteksi di Provinsi Jambi selama 2024. Harga sembako di Pasar Sengeti Muaro Jambi mulai merangkak naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini Sabtu 4 Januari 2025, Jambi hari ini kembali menyapa Anda. Ya, saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Sinti Permana. Dan saya Alhimni Raihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini dengan informasi memasuki musim penghujan di tahun 2025. Masyarakat diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama di wilayah rawan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sarolangun telah meminta seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana hidrometeorologi untuk mengantisipasi anomali cuaca, terutama hujan yang disertai angin kencang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sarolangun Yen Aswadi mengatakan, berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jambi, puncak musim hujan di wilayah Kabupaten Sarolangun diprediksi pada Januari hingga Februari 2025 mendatang, sehingga kewaspadaan dan mitigasi harus terus ditingkatkan. Masyarakat dapat memantau informasi cuaca melalui media sosial atau sumber terpercaya agar mengantisipasi risiko bencana di wilayah rawan. Selama setahun terakhir, BPBD terus melakukan upaya mitigasi baik secara struktural maupun non-struktural, dan akan terus dilakukan di tahun-tahun berikutnya, termasuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang rawan bencana kepada masyarakat. Dari BPBD, kepada seluruh masyarakat yang berada di sepanjang sungai, ketika berhadapi BPBD Sarolangun akan terus memantau dan memberikan peringatan dini cuaca ekstrim kepada camat dan kepala desa, agar dapat disampaikan langsung kepada masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, siklus bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berpotensi di wilayah pesisir. Masyarakat diminta untuk tetap selalu waspada. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Kliva Patria, melaporkan langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Halo, selamat sore, Kliva. Kecamatan mana saja yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi pada bulan ini, Kliva? Dapat kami sampaikan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa kabupaten berjuluk Serumpun Nipas, Serumpun Nibung ini tengah memasuki musim penghujan. Musim penghujan ini masuk mulai pada awal bulan Desember tahun 2024 lalu. Untuk puncak musim hujan berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang didapat dari rilis BMKG Jambi bahwa akan terjadi pada puncak dasarian kedua bulan Januari hingga bulan Februari 2025. Untuk diketahui, kecamatan pesisir yang kerap menjadi langganan bencana alam hidrometeorologi yakni ada 5 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Sadu, Berbak, Mendara Ulu, Kuala Jambi, dan Muara Sabak Timur. Untuk diketahui pemirsa, 5 kecamatan tersebut kerap banjir akibat luapan Sungai Batanghari, terutama di Kecamatan Berbak karena kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang lintasan dari simpang pertemuan oleh sungai-sungai tersebut. Selain itu, Kecamatan Kuala Jambi adanya banjir merupakan banjirop atau banjir siklus pasang surut oleh air laut. Untuk diketahui juga pemirsa bahwa di tahun 2024 kemarin
ada 2.658 kakak yang terdampak oleh banjir akibat luapan Sungai Batanghari. Banjir tersebut meliputi Kecamatan Berbak, Kecamatan Rantau Rasau, dan Kecamatan Geragai. Demikian. Ya, Kliva, kemudian apa langkah yang akan dilakukan dari BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menghadapi bencana hidrometeorologi ini? Kliva. Adapun langkah preventatif yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mereka saat ini tengah menyiapkan 2 posko banjir, yakni yang pertama posko berada di Kecamatan Muara Sabak Barat atau tepatnya berada di kantor BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya posko kedua berada di Kecamatan Berbak. Untuk Kecamatan Berbak sendiri, segala prasarana dan peralatan dari BPBD telah digeser pada awal Desember atau pada saat musim penghujan masuk. Untuk selanjutnya seluruh tim TRC ataupun TRC dari BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah melakukan patroli kepada daerah-daerah yang rawan banjir seperti di Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Berbak, karena kecamatan tersebut saat ini tengah dilanda banjir rob atau banjir pasang surut akibat air laut. Dan masyarakat yang terdampak wilayah banjir rob diminta untuk selalu waspada dari binatang ataupun hewan buas seperti ular maupun kadal agar bisa menjaga rumahnya atau menjaga diri. Demikian. Ya, banjir hingga angin puting beliung berpotensi terjadi di Tanjung Jabung Timur. Terima kasih Kliva dan selamat kembali bertugas. Saudara, selama tahun 2024, 2.787 titik panas terdeteksi di Provinsi Jambi. Titik panas yang tersebar di 11 kabupaten kota itu terbanyak ditemukan di Kabupaten Sarolangun dengan jumlah 585 titik panas. Melalui rilis yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, 2.787 titik panas terdeteksi di Provinsi Jambi selama tahun 2024. Titik panas tersebut tersebar di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi dengan jumlah terbanyak ditemukan di Kabupaten Sarolangun yakni 585 titik panas, disusul oleh Kabupaten Muaro Jambi dengan 554 titik panas, 529 titik panas di Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Merangin 339 titik panas, Batanghari 338 titik panas, 192 Kabupaten Tebo, 109 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 97 titik panas di Kabupaten Bugo, 37 titik panas di Kabupaten Kerinci, 4 titik panas di Kota Jambi, dan 3 titik panas di Kota Sungai Penuh. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Provinsi Jambi Nabila mengatakan, titik panas ini merupakan pantauan langsung dari satelit Terra dan Aqua selama tahun 2024. Di bulan Agustus 2024 merupakan jumlah titik panas terbanyak di tahun 2024 dengan jumlah 803 titik panas. Hal ini dikarenakan pada bulan tersebut merupakan awal masuknya peralihan musim penghujan ke musim kemarau. Sementara itu di awal tahun 2025, titik panas masih belum terdeteksi signifikan yang disebabkan masih masuknya puncak musim penghujan di Provinsi Jambi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, masih berada pada periode musim hujan, pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai munculnya bencana hidrometeorologi di awal tahun 2025. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Ya, selamat sore, Randy. Randy, seperti apa strategi pemerintah untuk meminimalisasi dampak bencana? Baik, selamat sore Cynthia dan juga pemirsa. Masih dalam periode musim hujan, pemerintah Provinsi Jambi menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai munculnya bencana hidrometeorologi di awal tahun 2025. Bencana tersebut baik bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor maupun angin kencang karena tingginya intensitas hujan. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, memunculkan atau menumbuhkan kesadaran dini akan munculnya bencana hidrometeorologi menjadi bagian integral untuk mewaspadai atau mengantisipasi munculnya bencana hidrometeorologi di daerah. Adanya beberapa daerah yang masih dalam periode puncak musim hujan di awal tahun 2025 harus menjadi perhatian khusus.
Untuk meminimalisir dampak bencana, pemerintah Provinsi Jambi telah meminta pemerintah kabupaten kota untuk menerbitkan surat kewaspadaan kepada masyarakat agar mewaspadai adanya munculnya bencana. Pemda juga diminta untuk meningkatkan pengawasan pada bangunan fasilitas umum daerah agar tidak menimbulkan dampak buruk karena kejadian hujan. Demikian. Cynthia. Lalu status bencana hidrometeorologi Provinsi Jambi saat ini seperti apa, Randy? Baik, walaupun telah melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi pada 11 Desember 2024, status bencana hidrometeorologi untuk Provinsi Jambi masih dalam posisi kesiapsiagaan. Kenaikan ataupun peningkatan status bencana ini baru akan dilakukan pemerintah Provinsi Jambi setelah adanya 2 daerah yang terlebih dahulu menaikkan status bencana tersebut. Namun demikian, pemerintah menjamin kesiapan personel maupun pasukan ataupun peralatan untuk menghadapi bencana hidrometeorologi di awal tahun 2025. Jika nantinya ada daerah yang membutuhkan bantuan penanganan bencana, pemerintah Provinsi Jambi siap mendukung pelaksanaan percepatan penanganan bencana di daerah. Demikian, Cynthia. Lalu apakah sudah dipetakan apakah ada daerah-daerah yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi ini, Randy? Baik, untuk daerah yang rawan berada pada posisi wilayah barat Provinsi Jambi, atau tepatnya berada di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Semu, Sungai Penuh termasuk daerah sekitarnya. Karena di sana puncak musim hujan diperkirakan akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur Provinsi Jambi. Demikian. Baik, terima kasih Randy. Pemerintah Provinsi Jambi siap untuk menghadapi dampak bencana hidrometeorologi. Randy, silahkan bertugas kembali. Ya, saudara, pasca perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sengat Timoro Jambi naik signifikan. Harga tertinggi terjadi pada komoditas cabai rawit yang mencapai Rp80.000 per kilogram. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Sengat Timoro Jambi mengalami kenaikan yang signifikan, seperti harga cabai rawit yang kini di harga Rp80.000 per kilogram dari semula Rp40.000 per kilogram. Kemudian untuk bawang merah dan bawang putih masing-masing di harga Rp45.000 dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Tidak hanya kenaikan, pasca perayaan Natal dan Tahun Baru, kebutuhan pokok yang harganya masih tinggi, diantaranya adalah cabai merah yang masih dijual Rp60.000 per kilogramnya. Kemudian tomat dan kentang masing-masing dijual Rp15.000 per kilo dan timun di harga Rp12.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Susi, mengatakan kenaikan harga sudah mulai terjadi sejak 2 minggu sebelum pergantian tahun. Tingginya harga diduga pasokan yang kurang, pasca Nataru dan juga kondisi cuaca yang terus diguyur hujan. Yang naik kentang biasanya cuma 12, sekarang 15. Cabai 12,4, kilo 48. Ya Pak, kenapa ada kenaikan ini? Mungkin faktor jalannya atau pergantian tahun. Ekspedisi lah. Ekspedisi. Kalau kita lihat ke depan seperti apa harganya? Kalau kita lihat yang itu 15 seperempat. Kalau kita lihat ke depan, kalau masih kayak ini juga kayaknya tidak turun-turun. Kenaikan harga bahan pokok ini membuat omset para pedagang turun drastis. Selain tipisnya keuntungan, dampak buruk dari tingginya harga bahan pokok juga terjadi sepinya pembeli. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, pasca Natal dan Tahun Baru 2025, sejumlah harga bahan pokok melonjak naik. Salah satunya harga cabai rawit merah yang mencapai Rp70.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional melonjak naik pasca libur Natal dan Tahun Baru 2025. Hal ini disebabkan karena kurangnya pasokan yang membuat ketersediaan semakin sedikit, sementara tidak ada pasokan cabai yang masuk ke kota Jambi. Saat ini untuk harga cabai rawit merah mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Dibandingkan dengan harga sebelumnya, cabai rawit merah hanya berkisar Rp45.000 per kilogramnya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Amran memprediksi dalam beberapa hari ke depan, harga cabai akan turun karena pasca libur Natal dan Tahun Baru pasokan cabai akan masuk ke Kota Jambi, sehingga kebutuhan masyarakat dapat tercukupi dengan baik dan harga tetap stabil. Memang kita akui karena pada itu dampak dari Nataru, ada kenaikan sama cabai. Jadi itu biasanya yang sudah ini kena pasar gitu kan, pasar barang sedikit, harganya akan tinggi. Jadi untuk kalau cabai yang
yang sekarang agak tinggi rawit dengan rawit merah. Kalau dia menyebutnya cabai setan itu. Iya. Per hari ini itu yang seluruh itu 70.000. Nah, kalau untuk cabai merah itu masih stabil ya. Nah, pasokannya untuk cabai merah ini kita untuk lokalnya dari Kerinci, kemudian untuk luar daerah itu pasokan dari Aceh. Sementara kebutuhan bahan pokok lainnya seperti cabai merah biasa masih relatif stabil berkisar Rp40.000 per kilogramnya. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi masih menunggu juknis program makan bergizi gratis. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Hari ini. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi Hari ini dalam segmen Liburan Seru Nataru. Saudara, aktivitas penumpang di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi pasca libur Natal dan Tahun Baru 2025 terpantau masih landai. Puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada Minggu 5 Januari 2025. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Yogi Ramadhani. Halo, selamat sore Yogi. Bagaimana persiapan pihak terminal dalam Alam Barajo untuk menghadapi puncak arus balik pasca libur Nataru ini? Yogi. Baik, dapat saya laporkan bahwa aktivitas penumpang di Terminal Alam Barajo pasca libur Natal dan Tahun Baru masih terbilang sepi. Berdasarkan pantauan tadi pagi, hanya sekitar puluhan dan ratusan penumpang yang beraktivitas di Terminal Alam Barajo. Sedangkan berdasarkan catatan bahwa periode tanggal 18 hingga 18 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025 sebanyak 459 orang yang melintas datang ke Terminal Alam Barajo, dan yang diberangkatkan dari Terminal Alam Barajo sebanyak 14.502 orang. Sedangkan untuk kendaraan antar kota, antar provinsi memberangkatkan sebanyak 10.472 orang, dan yang datang ke Terminal Alam Barajo sebanyak 2.501 orang. Sedangkan untuk kendaraan antar kota dalam provinsi sebanyak 401 orang dan datang sebanyak 10 orang. Untuk persiapan jelang puncak arus balik ini, pihak Terminal Alam Barajo telah melakukan berbagai kegiatan, yaitu melakukan seperti tes kesehatan hingga persiapan bus, pengecekan bus setiap loket atau PO. Demikian. Ya, Yogi, kemudian berapa jumlah bus yang melintas di Terminal Alam Barajo hingga saat ini, Yogi? Ya, memang aktivitas Terminal Alam Barajo hingga saat ini masih terbilang sepi. Namun Kepala Terminal Alam Barajo Desprido menduga bahwa aktivitas itu akan memuncak pada 5 Januari 2025. Puncak arus balik ini juga akan bertepatan dengan berakhirnya posko pelayanan dan posko pelayanan untuk masing-masing di Provinsi Jambi. Demikian kembali. Baik, Yogi Ramadhani melaporkan prediksi arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Pemerintah Provinsi Jambi siap melaksanakan program makan bergizi gratis. Namun saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jambi siap mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Namun sejauh ini pemerintah Provinsi Jambi masih belum menerima regulasi atau juknis dari pelaksana makan bergizi gratis ini. Gubernur Jambi Al Haris mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah tidak salah dalam menjalankan program tersebut. Nantinya pemerintah Provinsi Jambi masih akan mengkaji kembali terkait anggaran yang akan digunakan untuk menjalankan program unggulan Presiden Prabowo. Kita masih menunggu juknis Jakarta. Pak, jadi target tahun 2025 berapa Pak? Tahun Pak? Kita tidak bisa tahu karena yang ngasih itu pusat. Berapa Pak? Di beban ke pusat berapa Pak? Tidak ada, kita menunggu. Berapa dikasih ke kita, dia yang langsung survei, dia akan lihat, kita nunggu aja dari pusat.
Program makan bergizi siang gratis ini akan direalisasikan pada awal tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal ini bertujuan untuk bisa menunjang gizi anak di Indonesia dan meningkatkan kualitas pendidikan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari mendukung penuh program makan gizi gratis bagi siswa-siswi di sekolah. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dalam menjalankan program tersebut. Meski program makan gizi gratis belum terlaksana secara merata di seluruh daerah khususnya Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, namun pemerintah Kabupaten Batanghari akan siap mendukung penuh terhadap program tersebut. Saat ini pemerintah Kabupaten Batanghari masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait skema dari program makan gizi gratis bagi siswa-siswi di satuan pendidikan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi secara pasti terkait jadwal bergulirnya makanan gizi gratis tersebut. Namun Dinas Pendidikan diharapkan dapat terus berkoordinasi dan mempersiapkan data siswa di sekolah yang akan menjadi sasaran dari program makanan gratis ini. Kita yakin ya anggarannya akan disupport oleh pemerintah pusat. Tinggal skemanya seperti apa? Apakah nanti dititipkan di APBD atau lewat tugas pembantuan? Bupati meyakini pemerintah pusat juga sudah mempersiapkan bantuan anggaran untuk setiap daerah guna memastikan makanan gizi gratis ini berjalan secara maksimal. Ade Juniawan TVRI Jambi melaporkan. Memasuki tahun baru 2025, pemerintah Indonesia memberikan diskon tarif tenaga listrik yang disediakan PT PLN Persero kepada pelanggan. Kebijakan tersebut untuk memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menambah beban biaya. Pemerintah Indonesia memberikan diskon biaya tagihan listrik sebesar 50% kepada pelanggan perusahaan listrik negara dengan daya 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, hingga 2200 volt ampere. Diskon tarif listrik ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah tersebut. Kepala PLN Unit Sungai Penuh, Iksan Rahmadi mengatakan, untuk mendapatkan diskon tagihan listrik, pelanggan tidak perlu melakukan registrasi. Namun sistem digital PLN secara otomatis akan menerapkan diskon dan akan berlaku dengan dua mekanisme. Yakni untuk pelanggan pasca bayar, diskon akan langsung diterapkan pada tagihan listrik, di mana diskon untuk pemakaian bulan Januari akan terlihat pada tagihan Februari 2025. Sementara untuk pemakaian bulan Februari akan terlihat pada tagihan Maret tahun 2025. Sedangkan pelanggan listrik prabayar akan mendapatkan manfaat tambahan pada bulan Januari dan Februari 2025. Meski harga token listrik tidak berubah, jumlah KWH yang diperoleh pelanggan akan menjadi 2 kali lipat. Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat tanpa menambah beban biaya. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka secara lebih efisien. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo telah mengumumkan hasil seleksi penerimaan P3K gelombang pertama tahun 2024. Namun masih ada puluhan formasi baik tenaga teknis maupun tenaga kesehatan yang tidak terpenuhi. Berdasarkan data BKPSDMD Bungo, dari 142 formasi tenaga teknis, hanya 134 yang dinyatakan lulus, 8 formasi lainnya kosong. Sementara itu untuk formasi tenaga kesehatan dari 238 formasi yang lulus hanya 185 orang, 53 formasi lainnya tidak terpenuhi. Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo Wahyu Sarjon mengatakan, pengumuman yang telah disampaikan tersebut hanya untuk tenaga teknis dan tenaga kesehatan, sedangkan untuk tenaga guru belum diumumkan karena masih menunggu data dari Badan Kepegawaian Negara. Untuk seleksi P3K tahun 2024, sampai dengan 31 Desember 2024 ini yang keluar hasil seleksi kompetensinya baru untuk tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Untuk tenaga teknis itu keluar pada tanggal 28 Desember 2024, yang untuk kesehatan keluar hasil seleksinya tanggal 31 Desember 2024. Kedua formasi ini sudah kami umumkan kemarin tanggal 2 Januari 2025. Dari 142 formasi tenaga teknis, ini yang dinyatakan lolos seleksi kompetensi dan akan menjadi P3K ada 134.
sehingga ada 8 formasi yang tidak terisi di tenaga teknis. Sedangkan untuk tenaga kesehatan dari 238 formasi, ini yang lolos ada 185, sehingga ada 53 jabatan yang tidak terisi di formasi tenaga kesehatan. Dan tahap selanjutnya yang dinyatakan lulus ini akan melengkapi pemberkasan melalui aplikasi SSCASN. Berdasarkan hasil seleksi P3K gelombang pertama ini, masih banyak formasi jabatan yang belum terisi, sehingga masih dapat dipenuhi melalui seleksi P3K untuk gelombang kedua. Mukriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Ribuan tenaga honorer formasi teknis dan kesehatan pemerintah Kabupaten Sarawangun dinyatakan lulus seleksi P3K tahap 1. Sementara kelulusan formasi guru masih menunggu hasil resmi dari BKN. Hasil seleksi honorer P3K untuk formasi teknis, dari 2.357 orang pelamar, jumlah pelamar yang masuk kategori R3L atau peserta tenaga honorer yang terdata dalam database sebanyak 1.998 pelamar. Sementara kategori R3 atau kalah dalam perankingan sebanyak 356 peserta. Sedangkan peserta yang tidak hadir sebanyak 3 orang dan tidak memenuhi syarat atau TMS 1 orang peserta. Untuk formasi tenaga kesehatan, dari total pelamar 126 orang, yang masuk kategori R3L sebanyak 119 pelamar, dan 7 orang pelamar masuk kategori R3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sarawangun, Linda Novita Herawati mengatakan, pihaknya masih menunggu regulasi lanjutan dari BKN dan Menpan RB terkait peserta yang tidak lulus. Seleksi P3K untuk pemerintah Kabupaten Sarawangun kemarin sudah kita lakukan tahap 1. Tahap 1 itu sudah diumumkan untuk hasil ya seleksi kompetensi untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Namun kalau untuk guru itu masih dalam proses Panselnas di BKN. Pengumuman kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1, baik formasi teknis dan tenaga kesehatan dilihat di akun SSCASN. Peserta yang lulus diminta untuk melengkapi pemberkasan dan pengisian DRH. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto pimpin upacara Hari Amal Bakti ke-79 tahun 2025. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto menyerahkan Satya Lencana Karya Satya bagi ASN di lingkup Kemenak Kabupaten Bungo. Penyerahan itu dilakukan pada peringatan Hari Amal Bakti ke-79 tahun 2025. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto memimpin upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama tahun 2025. Kegiatan upacara di lapangan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo ini mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas, yang mencerminkan komitmen memperkokoh harmoni antar umat beragama di Jambi terutama di Kabupaten Bungo. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, melalui peringatan Hari Amal Bakti ke-79 tahun 2025 ini, pentingnya toleransi dan harmoni sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Selain itu juga sebagai momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta toleransi, yang selama ini menjadi kekuatan dan persatuan yang kokoh umat beragama di Kabupaten Bungo. Pemerintah Kabupaten Bungo tentu kami menyampaikan ucapan selamat Hari Amal Bakti yang ke-79 Kementerian Agama Indonesia. Tentu usia 79 itu usia cukup matang dewasa bagi sebuah institusi. Dan Kemenak ini lahir setahun setelah Indonesia merdeka. Artinya sudah cukup banyak peran kontribusi buat bangsa kita, utamanya dalam membangun mental spiritual. Nah, tadi sesuai pesan Pak Menteri Agama ke depan tantangan itu cukup besar ya, menghadapi Indonesia Emas 45. Karena itu Kemenak juga punya peran penting untuk juga mewujudkan membangun moral di masyarakat dan juga untuk
kerukunan umat beragama. Kepala Kantor Kementerian Agama Bungo, Herman, berharap peringatan ini menjadi momen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta terus menjaga suasana damai dan penuh toleransi di tengah masyarakat yang beragam dan majemuk. Alhamdulillah pada tahun ini kita kembali bisa melaksanakan peringatan Hari Bakti Pendidikan Agama yang ke-79 dengan dukungan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bungo dengan tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan upaya kita, ikhtiar kita membangun Kementerian Agama dan membangun peran di masyarakat mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir kegiatan, Wakil Bupati Bungo menyerahkan cindramata kepada 5 orang pegawai yang sudah memasuki masa purna bakti. Sekaligus pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dan 20 tahun kepada ASN di lingkup Kementerian Agama Bungo. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi resmi mengumumkan hasil seleksi kompetensi P3K tahun 2024 untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Sementara untuk formasi guru masih menunggu proses dari PKN. Tim Panitia Seleksi Daerah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Jambi telah resmi mengumumkan hasil seleksi kompetensi P3K tahun 2024. Pengumuman kelulusan seleksi P3K tersebut baru untuk kelulusan pada formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Sementara untuk formasi guru masih menunggu hasil yang nantinya akan dikeluarkan oleh BKN dan saat ini sedang dalam proses. Berdasarkan hasil yang dikeluarkan BKN, total ada 63 orang pelamar yang dinyatakan lulus untuk formasi tenaga kesehatan. Kemudian untuk formasi tenaga teknis, ada 60 orang pelamar yang dinyatakan lulus atau seluruh formasinya terisi semua. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, para pelamar yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk mengisi daftar riwayat hidup serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik untuk penetapan nomor induk P3K dan dilakukan secara online. Banyak betul sih. Jadi kemarin medis sama teknis ya sudah diumumkan dan kita hanya menerima hasil dari BKN yang kita umumkan ya. Jadi kayak yang kami umumkan itu sesungguhnya hasil dari BKN. Jadi selamat bagi yang mereka yang sudah lulus di P3K. Untuk keputusan kelulusan ini mutlak Pak, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau ini sudah kayaknya udah final, nggak ada komplain lagi ya, udah final. Karena berdasarkan nilai yang diutamakan tetap K2. Pada tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan alokasi 1.536 formasi penerimaan P3K dengan rincian 1.306 orang untuk formasi tenaga guru, kemudian 170 untuk formasi tenaga kesehatan, serta 60 formasi untuk tenaga teknis. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi mengajak seluruh OPD dan ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk mengikuti kegiatan senam dan gotong royong bersama yang dipusatkan di lapangan XSTKH Nasional. Mengawali minggu pertama di bulan Januari, pemerintah Provinsi Jambi mengajak seluruh organisasi perangkat daerah dan aparatur sipil negara untuk bisa mengikuti kegiatan senam dan gotong royong bersama yang dipusatkan di lapangan XSTKH Nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan kegiatan yang dicetuskan oleh Gubernur Jambi Al-Haris ini akan menjadi agenda rutin yang akan dilaksanakan setiap minggu sepanjang tahun 2025. Adapun penjadwalannya akan dibagi menjadi 2 kegiatan, yakni senam dan gotong royong dilakukan pada minggu pertama dan minggu ketiga. Sementara pengajian dilaksanakan pada minggu kedua dan keempat setiap bulannya. Sudirman menjelaskan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut yakni untuk bisa membangun silaturahmi dan kebersamaan seluruh ASN dan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Meningkatkan harmonisasi hubungan ini menjadi bagian penting untuk bisa memastikan penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan dengan optimal. Selain itu, bisa menjamin kualitas kesehatan seluruh aparatur sipil negara harus bisa diupayakan demi mengoptimalkan percepatan penyelesaian target-target kerja pemerintah. Di rangkaian selama 1 bulan, mulai 2025 selalu rutin ada senam gotong royong, kemudian ada pengajian, senam gotong royong, kemudian pengajian. Pertama, dalam rangka untuk membangun silaturahmi dan kebersamaan. Ya. Yang kedua, ingin menciptakan kondisi
yang sehat, bugar bagi seluruh ASN di akhir-akhir pekan, sehingga nanti minggu depan sudah bisa pers kembali untuk bisa melaksanakan tugas. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk bisa memastikan suksesnya penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Redi Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Polda Jambi kembali layangkan panggilan terhadap Wali Kota Sungai Penuh. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. 3 orang sindikat pengedar narkotika diringkus Polres Muaro Jambi. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi juga menyita barang bukti berupa sabu hingga uang jutaan rupiah. Satuan Reserse Narkoba Polres Muaro Jambi meringkus 3 pengedar narkoba. Ketiga tersangka yakni SL berusia 31 tahun, kemudian NA 57 tahun dan MF berusia 21 tahun. Dari tangan ketiga orang tersangka, polisi menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi siap edar. Kemudian uang tunai senilai jutaan rupiah, timbangan digital, dan handphone. Wakapolres Muaro Jambi Kompol Andi Musahar mengatakan dalam aksinya, ketiga orang tersangka mengedarkan sabu dan pil ekstasi di rumah masing-masing. Selain menyediakan barang haram tersebut, pelaku juga mempersilahkan pembeli untuk mengonsumsi di rumah mereka. Saat ini ketiga tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolres Muaro Jambi sembari menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari penangkapan terhadap saudara inisial S, kami melakukan pengembangan kembali dan berhasil menangkap saudara berinisial N yang beralamat di Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sakenan, Kabupaten Muaro Jambi, yang mana barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu 1 paket sedang dan 9 paket kecil sabu dengan berat keseluruhan 1,35 gram. Ketiga orang tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Polda Jambi kembali menjadwal ulang pemanggilan Wali Kota Sungai Penuh untuk mengklarifikasi kendaraan dinas yang diduga digunakan pelaku pengerusakan kotak suara untuk melarikan diri. Penjadwalan ulang ini dikarenakan Wali Kota Sungai Penuh berhalangan hadir karena sakit. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Wali Kota Sungai Penuh untuk dilakukan klarifikasi pasca pengerusakan sejumlah kotak suara pemilihan kepala daerah beberapa bulan yang lalu. Pemanggilan kali ini dilayangkan guna meminta klarifikasi terkait kendaraan mobil dinas yang digunakan oleh sejumlah pelaku pengerusakan kotak suara untuk melarikan diri. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, meski telah melayangkan surat pemanggilan pada tanggal 31 Desember kemarin, namun hingga tanggal 3 Januari, Wali Kota Sungai Penuh meminta izin tidak memenuhi panggilan dikarenakan sakit. Penyidik pada saat ini telah melayangkan pemanggilan ulang pada hari Senin besok untuk dilakukan klarifikasi di Mapolda Jambi. Hari ini yang sesuai dengan jadwal pemeriksaan Saudara Ahmadi Zubir, pagi tadi kami menerima surat dari Saudara Ahmadi Zubir yang menyatakan keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan saat ini sedang sakit. Pemanggilan Ahmadi Zubir didasarkan keterangan tersangka bahwa mobil dinas yang mereka gunakan berada di rumah pribadi Ahmadi. Mobil dinas yang digunakan oleh 3 orang tersangka untuk melarikan diri ke Bukit Tinggi Sumatera Barat ini adalah mobil Mitsubishi Triton ketika itu menggunakan plat nomor BH 7879NF. Dalam kasus pembakaran dan pengerusakan, setidaknya ada sebanyak 13 orang menjadi tersangka yang telah ditahan di Polda Jambi. Asar, TVRI Jambi, melaporkan.
Sementara itu, saudara, kasus HIV di Kota Jambi masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Dari jumlah 400 kasus lebih, 4 orang diantaranya masih berusia anak-anak. Kasus Human Immunodeficiency Virus atau HIV di Kota Jambi saat ini masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Hingga saat ini ada 400 lebih warga di Kota Jambi yang terpapar kasus HIV. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Jambi, dari jumlah kasus tersebut, 4 orang diantaranya masih anak-anak. Hal ini disebabkan karena hubungan seksual yang tidak sehat. Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, mengatakan mereka yang tertular kali ini karena melakukan hubungan seksual yang tidak aman, di antaranya seksual dari ibu ke anak dan hubungan seks laki-laki dengan laki-laki. Penularannya kan melalui hubungan seksual, ya, pokoknya hubungan seksual yang tidak aman, ya, itu dari ibu ke anak. Banyak gitu. Ya, jadi HIV itu nggak gampang tertular, nggak seperti DBD. Dia memang perilaku yang beresiko, yang memang bisa tertular. Kalau kita tidak berperilaku beresiko, nggak apa-apa. Masyarakat diimbau tidak melakukan hubungan seks bebas yang menjadi potensi tertularnya penyakit HIV. Kemudian juga melakukan perilaku seks yang aman dan sehat. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Angka pengangguran di Kabupaten Batanghari selama tahun 2024 mencapai 6.700 orang. Jumlah pengangguran ini tersebar di setiap kecamatan yang didominasi berasal dari lulusan SMA sederajat. Dari jumlah total 149.900 angkatan kerja di Kabupaten Batanghari, sebanyak 6.700 orang warga di daerah setempat terdata masih pengangguran atau mencari pekerjaan. Angka pengangguran ini terdata berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2024. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari, Hartono, mengatakan bahwa jumlah pengangguran ini bertambah 1.200 orang dibanding tahun 2023 lalu, yang berjumlah sekitar 5.500 orang. Ribuan orang pengangguran tersebut merupakan warga yang berdomisili di setiap kecamatan. Sementara warga yang masih mencari pekerjaan tersebut didominasi berasal dari lulusan atau berlatar belakang pendidikan SMA sederajat. Dari 149,9 ribu itu ya, masih ada 6,7 ribu orang yang masih mencari kerja nih atau sedang mencari usaha atau berstatus pengangguran ya. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berarti penganggurannya naik nih, bertambah 1,2 ribu orang gitu. Ya ini juga kalau kita lihat lebih detail nih, pengangguran juga kita bisa lihat nih dari ininya, dari pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan, saya kira itu juga. Dari jumlah total angkatan kerja di Kabupaten Batanghari, sejauh ini sudah terdata 143.200 orang yang telah terkonfirmasi sudah bekerja. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Alhimni Raihan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.